Oke, adik-adik semua kembali bertemu dalam channel Simat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik integral ya. Nanti integral ini kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Nah, yang pertama ini akan kita bahas tentang integral satu, yaitu integral tak tentu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas teorinya ya. Nah, apa sebenarnya integral ini ya? Berarti kalau nanti kita buat integral ini ya, integral ini sering disebut juga dengan yang namanya anti turunan ya. Berarti anti turunan. Berarti di kelas 11 kamu sudah belajar turunan, berarti integral ini adalah anti turunannya ya. Nah, sekarang konsep sederhana seperti ini ya. Jika nanti ada fungsi Y ya sama dengan kita buat nanti X kuadrat ditambah dengan 2. Nah, kalau fungsi ini nanti kita turunkan pertama hasilnya apa ya? Berarti apa? Ini kan sama dengan 2X ya. Kalau nanti ada fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 3. Kalau nanti fungsi ini kita turunkan menjadi apa? Ya, tetap sama 2x ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat dikurang 5. Kalau fungsi ini kita turunkan, dia menjadi apa? Tetap sama dengan 2x. Nah, berarti apa? Ini yang disebut dengan namanya turunan ya, atau namanya diferensial. Diferensial. Nah, sekarang kalau 2x itu kita integralkan. Nah, apakah hasilnya x pangkat 2 plus 2? Ternyata tidak ya. Bisa plus 2, bisa plus 3, bisa min 5. Berarti apa? Berarti integral dari suatu fungsi ya. Integral dari yang namanya turunan pertama dari dx ya. Berarti apa? Nanti menghasilkan yang namanya suatu fungsi y ditambah dengan suatu konstanta ya. Atau ini sering juga disebut seperti ini. Berarti integral dari yang namanya f(x) dx ya, itu hasilnya apa? Sama dengan fx ditambah dengan c ya. Ini yang disebut dengan namanya integral tentu. Ya, kenapa tak tentu? Karena ada suatu konstanta c yang kita tidak tahu berapa nilainya ya. Nanti bisa Pak dicari tahu nilainya? Bisa ya. Oke, nanti kita bahas soalnya ya. Nanti untuk rumus umumnya ya, kita tulis rumus umumnya ya, rumus umum. Oke, nanti gini, kalau ada suatu fungsi ya, nah, integral dari yang namanya ax pangkat n dx. Nah, berarti apa? Ini sama dengan a x berpangkat n ditambah satu dibagi dengan n ditambah satu ditambah dengan c. Itu ya. Nah, yang kedua nanti integral dari suatu konstanta dx ya, itu sama dengan kx ditambah dengan c. Ya, baru nanti yang ketiga integral dari yang namanya f aksen x dibagi dengan yang namanya fx dx ya, itu akan sama dengan logaritma natural ya, ln dari fx ditambah dengan c. Oke, nah, contoh sederhananya seperti ini. Misalkan ya, yang pertama ya, integral dari yang jika Y sama dengan 2X pangkat 3. Ya, yang diminta tentukan integral fungsi Y dalam dx ya. Berarti apa? Nanti berarti sama dengan integral dari 2X berpangkat 3. Nah, dx ya. Berarti ini kalau kita masukkan rumus yang pertama, berarti menjadi apa dia? Berarti 2 ya, X 3 ditambah satu dibagi dengan 3 tambah satu plus C. Jangan lupa ya, kalau dia tidak punya batas nanti dia ada C-nya. Berarti apa? Sama dengan 2 X berpangkat 4 dibagi 4 ditambah dengan C ya. Atau sama dengan setengah X pangkat 4 ditambah dengan C. Nah, oke, seperti itu contohnya ya. Nah, supaya lebih paham, coba kita kerjakan soal yang berikutnya. Nih, ya, diketahui suatu fx, f kecil ya, diketahui suatu fungsi fx adalah turunan pertama dari fungsi f besar. Jika fx sama dengan 2x plus 2 dan f2 sama dengan 4, maka fungsi fx-nya berapa? Ya, berarti langsung aja kita jawab ya. Berarti apa? Berarti
F besar itu ya adalah integral dari yang namanya F kecil. Nah, seperti ini. Berarti apa? Berarti integral dari yang namanya 2x ditambah dengan 2 dx. Nah, berarti apa? Kalau tadi sesuai dengan rumus dasar berarti 2x ini kan berpangkat 1 ya. Berarti 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 1 integral suatu konstanta tinggal kamu tambah x-nya plus c. Ya, kita berarti ini sama dengan 2x pangkat 2 dibagi 2 plus 2x ditambah dengan c. Ya, berarti fungsi fx kita adalah ini habis ya. Berarti sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan c. Inilah fungsi fx-nya. Nah, diketahui apa? F2 sama dengan 4 ya. Diketahui harga F2 itu sama dengan 4. Artinya apa? Berarti ketika X kita gantikan dengan 2 akan menghasilkan 4 ya. Berarti 4 akan sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kali 2 ditambah dengan C. Betul, berarti 4 sama dengan ya, 4 ditambah 4 ditambah C. Bisa ya? Berarti 4 sama dengan 8 ditambah C. Berarti apa? C sama dengan minus 4. Ya, dapat C min 4. Berarti fungsi fx-nya itu ya sama dengan apa? X kuadrat ditambah 2x dikurang dengan 4. Begitu ya, mudah ya. Nah, yang penting adik-adik paham nanti bagaimana konsep untuk mengintegralkannya. Oke, yuk sekarang kita bahas soal yang pernah keluar ujian PTN-nya. Nah, di sini diketahui fungsi f kecil adalah integral dari x pangkat 2 dx dan f2 sama dengan min 19/3, maka akan memotong sumbu x di mana? Ya, berarti apa? Langkah pertama kita harus cari siapa dulu fungsi fx-nya, itu ya. Berarti apa? Berarti fx itu adalah integral dari x kuadrat dx. Oke. Segi konsep tadi gimana? Berarti x berpangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 ditambah 1, jangan lupa ditambah c. Ya, berarti fungsi fx kita adalah x pangkat 3 dibagi 3 ditambah dengan c. Oke, nah diketahui F2 sama dengan min 19/3. Berarti apa? Berarti ketika X kamu gantikan dengan 2, hasilnya sama dengan min 19/3. Benar, berarti min 19/3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 ditambah C. Ya, berarti min 19 dibagi 3 sama dengan berapa nih? 8/3 ditambah C. Berarti C sama dengan dipindah ya, berarti min 27/3 alias minus 9. Benar ya? Berarti fungsi fx kita adalah x pangkat 3 dibagi 3 dikurang dengan 9. Oke, maka kurva akan memotong sumbu x. Nah, diminta titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x berarti apa? Kita ganti y ya sama dengan 0. Dalam hal ini y itu adalah fx. Ya, berarti 0 sama dengan x pangkat 3 per 3 dikurang 9. Itu ya. Nah, sekarang kita pindahkan 9-nya ke sebelah kiri berarti apa? Menjadi 9 sama dengan x pangkat 3 per 3. Kali silang ya, berarti 27 sama dengan x pangkat 3 ketemu x sama dengan 3. Ya, berarti titik potong dengan sumbu x adalah 3,0. Nah, gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, jadi langkah pertama nanti ini memang adik-adik harus hafal sifat ataupun rumus dari integral ini. Berarti ini yang pertama sifatnya, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, kalau kamu sudah paham nanti ini, ya mudah-mudahan kamu bisa untuk mengerjakan soal integral. Oke, bisa ya? Ya, sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.